Baik, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Cross Cultural Management dan tetap bersama dengan saya, Irfan. Oke. Nah, ini adalah pertemuan ke-12, di mana di pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi bisnis lintas budaya. Ya, ternyata dalam komunikasi bisnis lintas budaya ini ya ada keunikannya tersendiri dan ada tantangannya tersendiri. Nah, sasaran pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah kita akan mempelajari berbagai komponen yang memiliki pengaruh, atau mempunyai pengaruh terhadap proses komunikasi. Dan yang kedua adalah bagaimana peran komunikasi dalam praktek bisnis. Ya, dan ini adalah salah satu quotes dari motivator favorit saya dari Simon Sinek. Ya, ini lebih kalau bahasa Inggrisnya itu adalah listening. Ya, jadi ketika kita mendengarkan itu bukanlah memahami, bukan hanya sekedar memahami kata-kata dari pertanyaan yang diajukan, tetapi mendengarkan itu adalah kita memahami mengapa pertanyaan itu diajukan sejak awal. Yaitu adalah pengertian dari listening. Kenapa? Karena di sinilah listening itu adalah bagian dari komunikasi. Oke. Nah, eh, model komunikasi, ya. Komunikasi antar budaya itu mencakup semua bentuk komunikasi, baik di dalam maupun eh, antar budaya, ya. Jadi konsep ini harus dipertimbangkan tidak hanya dalam hal perbandingan antar budaya, tetapi juga dalam hal proses interaksi dan pertukaran antar budaya yang berbeda-beda tersebut. Jadi komunikasi antar budaya dapat didefinisikan dengan lebih baik sebagai fenomena interaktif ya daripada yang melibatkan perbandingan antar budaya. Jadi komunikasi antar budaya itu adalah sebuah fenomena yang interaktif ya, sangat interaktif sekali daripada hanya kita membandingkan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain ya. Dan representasi skematis dari model dalam pendahuluan menekankan pada uh, aktor ya, pelaku yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan. Dan ketika mereka berkomunikasi antara yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan ini, maka mereka secara tidak sadar akan menggunakan kerangka acuan ya, di mana kerangka acuan yang umum itu terdiri dari pengetahuan mereka ya tentang subjek yang sedang dibahas. Jadi antara yang menyampaikan dan yang menerima pasti akan saling bertukar pengetahuan tentang sesuatu yang sedang dibahas, lalu tentang pengalaman ya dalam istilah profesional atau individu ya pengalaman masing-masing, yang satu mendengarkan pengalaman yang menyampaikan dan sebaliknya. Kemudian ada norma ya, yaitu bagaimana norma masyarakat tempat tinggal mereka masing-masing dan nilai-nilai yang mereka anut, dan yang terakhir adalah bagaimana asumsi atau prasangka berkaitan dengan satu sama lain ya. Jadi contoh gitu ya, contoh misalnya kebetulan saya di rumah ada pertukaran pembantu. Pembantu yang lama tidak ingin lagi bekerja sehingga akan datang pembantu yang baru. Nah, ketika pembantu yang baru itu datang, ya ternyata mereka itu dari suku yang berbeda, ya dari suku yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dan ketika mereka datang, dan mereka bercengkrama, yang pembantu lama itu menyampaikan kepada pembantu baru, oh bagaimana kamu bekerja dan sebagainya. Itu dia membahas tentang pengetahuan dan juga membahas tentang pengalaman. Oh kalau kamu kerja di sini, kamu harus ngepel itu sekali ngepel itu 2 kali gitu, biar bersih begitu. Lalu mereka juga berbicara tentang norma ya nilai. Oh kalau kamu di rumah ini yang kamu boleh itu ini, yang nggak boleh ini. Misalnya yang boleh ini karena eh, keluarga di sini vegetarian, jadi kamu nggak boleh bawa makanan dari luar yang non vege, ya itu norma dan nilai. Lalu juga memiliki asumsi dan prasangka, ya misalnya eh, sesuatu yang mungkin tidak benar yang sempat saya dengar gitu dari pembantu lama menyampaikan kepada pembantu baru adalah, nah ini yang di atas orang ini makanan ini kamu jangan makan, ini punya keluarga ini gitu ya. Padahal menurut saya juga tidak harus seperti itu. Kalau mau makan ya makan aja begitu. Tapi itu adalah asumsi dan prasangkanya ya. Memang selama ini tidak pernah saya beritahu bahwa ini boleh atau tidak boleh. Cuma mungkin karena dia berpikir ini adalah milik milik kami ya, di mereka juga tidak berani menyentuhnya begitu, karena biasanya porsinya mereka misalnya semacam sereal dan lain sebagainya. Kalau memang saya belikan ya saya mengatakan oh ini punya Mbak ya gitu, jadi dia berpikir hanya itu yang boleh dia sentuh begitu, sedangkan yang selain daripada itu tidak boleh dia sentuh begitu. Oke.
Nah, teori komunikasi ya. Jadi dari Mental Research Institute di Palo Alto di Amerika Serikat yang berkolaborasi pada 1950-an dan 1960-an dalam teori komunikasi dan hubungan antara individu itu menyatakan bahwa karena baik penyampai dan penerima pesan itu berada pada interaksi yang terus-menerus seperti tadi yang disampaikan. Mereka tidak dapat diisolasi, mereka tidak bisa disparate, dipisahkan ya. Penekanannya bukan pada pesan yang disampaikan tetapi pada keseluruhan sistem komunikasi yang terlibat. Jadi setiap orang yang terlibat dalam jaringan hubungan yang dijalin oleh sekelompok budaya ya atau kelompok etnis atau masyarakat yang bersangkutan, dan komunikasi tentu saja membutuhkan pesan, yaitu bentuknya itu memang pesan begitu atau isi, tetapi yang lebih penting daripada pesan itu sendiri adalah terjadinya pertukaran dalam interaksi tersebut, yaitu hubungan antar orang yang berkomunikasi dan konteks komunikasi tersebut ya. Dan teori komunikasi lain yang relevan adalah teori komunikasi di mana budaya dan komunikasi keduanya itu bisa terintegrasi. Nah, namun harus kita ingat bahwa sebagian besar teori-teori tersebut dikembangkan di dunia barat, teori-teori komunikasi itu. Misalnya, konseptualisasi Asia dan komunikasi antar budaya dapat menyebabkan pola komunikasi yang berbeda pada pendekatan barat. Sementara teori-teori yang sesuai dibangun dalam bahasa asli, terjemahan ke dalam bahasa Inggris, tentu saja akan diperlukan untuk memungkinkan teori-teori yang bukan teori barat ya dimasukkan ke dalam tubuh pemikiran barat. Nah, namun penyertaan mereka itu tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah. Ya, mengapa? Karena untuk mempertahankan latar asli, misalnya penelitian ilmiah sosial yang menggunakan metode barat, tidak selalu tepat ketika mempelajari faktor-faktor budaya Asia. Jadi oleh karena itu lebih baik menggunakan teori yang menggabungkan pendekatan barat dan pendekatan non-barat. Nah, ini contohnya adalah sebuah teori harmoni komunikasi Cina ini ya, yang disampaikan oleh Kuo Ming Chen, itu melihat harmoni ya. China itu kalau kalian ingat itu kan ada yin yang ya, itu melihat pada harmoni, kondisi harmoni stabil, seimbang sebagai nilai inti dari budaya Tiongkok. Semakin Cina mampu mencapai keharmonisan dalam komunikasi, maka semakin besar tingkat kompetensi komunikasi yang dicapai. Jadi interaksi yang harmonis, ya, interaksi yang harmonis bagaimanapun tidak selalu dapat diharapkan untuk dicapai atau dipertahankan. Seperti ditunjukkan oleh Chen, ketika keseimbangan kekuatan baik yang terlihat atau yang tidak terlihat yang melekat dalam komunikasi Cina itu terancam, maka para aktor-aktornya atau partisipannya akan mungkin menjadi emosional dan mengekspresikan diri mereka dengan cara yang sangat jujur dan agresif. Ini yang disebut Chen sebagai sisi gelap komunikasi China. Nah, kalian bisa membaca lebih detail di PDF yang saya berikan kepada kalian ya, kepada kalian. Kalian bisa mengetahui tentang bagaimana sih Chen itu membagi keharmonisan dalam interaksi itu, ada namanya Zen, ada namanya Yu, Li, ya, dan lain sebagainya. Ya, nah, peran konteks dalam komunikasi. Hall and Hall, ya, itu membentuk dua kelompok budaya yang disebut dengan konteks tinggi dan konteks rendah. Nah, konteks tinggi dan konteks rendah ini nanti itu ada dalam kuis kalian, ya. Kalian tentu perlu untuk mempelajarinya dengan lebih baik. Nah, jadi konteks itu dapat didefinisikan sebagai lingkungan di mana proses komunikasi itu berlangsung dan yang membantu untuk mendefinisikan komunikasi tersebut. Jadi dalam Hall and Hall itu mengatakan dalam budaya konteks rendah itu informasi dari setiap pesan yang terkandung dalam pesan itu sendiri, yaitu dalam kata-kata yang digunakan pesannya itu eksplisit, pesannya itu tersurat. Sedangkan yang konteks tinggi itu sebagian besar informasinya terkandung dalam konteks di mana pesan yang dikirimkan, yaitu dalam hubungan antara orang-orang yang terlibat dan situasi di mana orang berkomunikasi pesannya tersirat begitu. Jadi ada budaya yang spontan ya, apa yang dia ingin sampaikan pokoknya isinya pesan itu ya itu dia sampaikan dalam pesan gitu, itu tersurat ya, ngomongkan dengan jelas. Tetapi ada beberapa yang mungkin dia maksudnya ingin seperti itu, tapi dia menyajikannya itu secara tersirat. Contohnya kalau misalnya teman-teman kita yang dari Batak, mungkin mereka lebih spontan ya, mereka kalau berbicara ya konteksnya mungkin konteks yang rendah ya. Saya mau ini, dia ngomong ini loh ya, saya mau ini
itu ya itu gitu. Tetapi kalau biasanya teman-teman kita yang dari Jawa, mereka lebih tersirat ya, maunya itu tapi ngomongnya kemana-mana dulu gitu ya, dan berharap bahwa yang penerima pesan itu bisa memahami apa yang dia inginkan ya. Nah, hal lain lagi adalah istilah proxemics yang diciptakan oleh Hall untuk menggambarkan studi tentang bagaimana orang memandang ruang sosial dan pribadi mereka. Jadi Hall berpendapat bahwa kesadaran akan perbedaan antar budaya berkaitan dengan proxemics sangat diperlukan ketika berinteraksi dengan budaya lain. Dan Watson itu membandingkan ada jarak antara orang-orang dalam percakapan dalam budaya yang berbeda-beda dan membuat peringkat berdasarkan perbedaan ukuran ruang pribadi mereka. Ya, nah jadi pemeringkatan ini digambarkan seperti ini. Jadi ada yang small personal space dan ada large personal space untuk budaya-budaya berbeda. Budaya Arab itu lebih sempit ya ruang personalnya. Nah, kemudian kalau orang dari Eropa Utara itu lebih besar ya, lebih luas untuk apa? Untuk ruang personalnya. Jadi ini adalah dari pemeringkatan dari Watson ya, seperti itu. Dan ini adalah bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi. Oh ya, kalau yang tadi ya, yang tadi itu bahwa penelitian itu mendukung hipotesis bahwa jika ruang pribadi seseorang itu dilanggar, ini dapat mengganggu komunikasi karena peningkatan kecemasan. Ya, peningkatan kecemasan. Jadi untuk orang-orang yang kalau ruang pribadinya itu kecil, sehingga itu ketika dilanggar itu akan lebih cepat terlanggar gitu. Nah, ketika cepat terlanggar itu dia akan merasa cemas, dia akan merasa terancam seperti itu. Oke, ini adalah beberapa bentuk komunikasi dalam praktek bisnis, bisa melalui telepon, conference call, online meeting, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada sifat-sifatnya itu mediumnya, sifatnya oral, atau tertulis, atau elektronik, atau digital. Ya, kalian bisa lihat sendiri dari tabel. Ini adalah saluran komunikasi bisnis. Nah, pilihan, ya budaya dan pilihan dari model komunikasi. Jadi, pilihan dari model komunikasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya. Ya, dari Mead mengatakan bahkan memberi contoh tentang telepon. Seorang pengusaha di Amerika Serikat akan menganggap cukup normal, biasa-biasa aja tuh gitu ya untuk melakukan panggilan telepon dalam tanda kutip panggilan dingin untuk menelpon orang asing yang menurutnya bisa diajak untuk berbisnis. Tetapi pengusaha di Jepang ya itu menganggap bahwa ini merupakan gangguan agresif, lebih memilih untuk menemukan pihak ketiga yang dapat menjamin kredibilitasnya dan membuat perkenalan formal. Nah, jadi inilah perbedaan budaya gitu ya dalam hal berkomunikasi. Oke. Nah, jadi misalnya untuk yang di Jepang ya di Jepang itu bukan Jepang aja menurut saya gitu ya, kecenderungannya Asia, mungkin Indonesia juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang cukup agresif menelpon ya tiba-tiba, "Hai, saya ini bla 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 bla," begitu. Lalu dia nawarin apalah, atau mungkin kalian misalnya eh, apa punya tabungan banyak di bank, biasanya kan orang telemarketingnya sering telepon begitu ya, dan biasanya kita cukup merasa risih ya. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika dan lain sebagainya, eh, ya menganggap itu normal-normal aja begitu ya, dan mungkin eh, telemarketing tersebut mengikuti gayanya Amerika gitu. Oke, berikutnya adalah komunikasi yang dimediasi komputer atau seluler gitu ya. Jadi surat elektronik atau email gitu ya semakin banyak digunakan sebagai cara mengirim dokumen ya, permintaan informasi secara umum kepada kolega atau calon klien. Namun meskipun menawarkan banyak keuntungan dalam hal kecepatan dan efisiensi, email atau surat elektronik itu juga dapat mengandung banyak jebakan ketika digunakan secara lintas budaya. Masalahnya di mana? Masalahnya itu bisa aja muncul melalui bahasa yang tidak akurat, teks yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga eh, orang yang kita kirimi pesan itu dia gagal untuk memahami maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Ya, nah, oke, berikutnya adalah bahasa selama pertemuan bisnis. Nah, kedua belah pihak dalam berbisnis itu dapat bersikeras menggunakan bahasa ibu mereka masing-masing saat berkomunikasi, sehingga mereka menggunakan perantara atau penerjemah.
Nah, ini dapat menghapus kewajiban manajer untuk mempelajari bahasa rekan mereka dan memastikan bahwa komunikasi bisa berjalan secara efisien ya. Namun terlepas dari masalah praktis terhadap ketersediaan juru bahasa dan biaya, itu tentu kalau kita pakai penerjemah ada biaya tambahan, selalu ada pertanyaan tentang keandalan ya, apakah terjemahannya akurat apa enggak gitu ya. Lalu apakah penerjemah itu mampu untuk menyampaikan nuansa penuh dari yang dikatakan. Lalu apabila kehadiran perantara dapat menghambat terjalannya hubungan antara para pihak, maka itu akan menjadi masalah ya. Jadi interaksi pasti tertunda, peran komunikasi nonverbal berkurang ya, karena nonverbal yang dilihat malah nonverbalnya penerjemah, padahal penerjemah belum tentu bisa memiliki feel yang sama ya. Fokus interaksi mungkin menjadi penafsiran dengan cara tertentu, mengendalikan seluruh pertukaran tanpa memikul tanggung jawab atas hasilnya. Nah, apabila salah satu lawan bicara menggunakan bahasa ibu lain, banyak yang menganggap ini sebagai solusi terbaik dengan menjadi benar-benar bilingual. Manajer dapat menyesuaikan diri dengan budaya orang lain, menangkap semua nuansa dan memahami referensi budaya dan meresponnya secara tepat. Nah, seorang manajer yang ekspatriat ya, itu yang telah bekerja dan tinggal untuk waktu yang lama di satu negara atau wilayah mungkin berada pada posisi yang menjalankan peran tersebut secara optimal. Namun, para manajer yang beroperasi di banyak budaya dan terjun ke negara-negara baru tidak dapat diharapkan untuk menguasai banyak bahasa di setiap budaya yang mereka akan terlibat di sana. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Apakah bisa dianggap sebagai bahasa yang netral yang bisa digunakan secara bersama? Nah, kemungkinan ketiga ini bagi para manajer yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa ibu mereka adalah mereka untuk berbagi bahasa asing yang netral. Jadi sejarah menunjukkan bagaimana penggunaan lingual franca atau bahasa umum sangat diperlukan untuk perkembangan perdagangan di banyak bagian dunia. Jadi saat ini bahasa Inggris sering digunakan sebagai sarana komunikasi antara perusahaan yang manajernya telah memperoleh bahasa tersebut sebagai bagian dari pendidikan mereka dan telah terpapar melalui berbagai media. Jadi makanya mengapa kalau dalam perekrutan dikatakan English be must begitu ya, atau have to gitu ya. Nah, jadi dalam lowongan pekerjaan kan bisa lancar berbahasa Inggris oral dan written gitu misalnya ya. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan manajemen tatap muka. Nah, biasanya itu di first impression gitu ya, pertemuan pertama. Jadi bagaimana cara budaya yang berbeda itu mengejar mode formalitas yang ditunjuk sebelumnya mencerminkan kecenderungan dalam budaya yang bersangkutan. Jadi awal pertemuan ini dapat menunjukkan perbedaan yang jelas bahwa jika ini terjadi dalam bahasa yang sama. Pertemuan pertama ini formal, misalnya pertemuan pertama formal antara manajer Amerika Serikat dan manajer Jerman misalnya, dapat menunjukkan bagaimana yang satu berniat membangun hubungan yang terbuka, ramah, dan akhirnya informal, sedangkan yang lainnya lebih tertutup dalam bertukar informasi, terutama yang berkaitan dengan posisi mereka masing-masing dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya, dan begitu juga dengan gaya percakapan, ya, communication style. Jadi, jika hubungan bisnis itu berkembang, beberapa jenis mode komunikasi yang dinegosiasikan dapat dibangun, di mana konteks yang terlibat memainkan peran yang menentukan. Jadi, setelah manajer Jepang menganggap pantas, ya, misalnya itu ya, setelah manajer Jepang menganggap pantas untuk mengejar bisnis dengan rekan baratnya, maka dia mungkin siap untuk lengah dan dia masuk ke dalam gaya komunikasi yang kurang formal dari orang barat tersebut. Namun jika rekan Jepang lain yang kurang terlibat hadir, gaya yang lebih formal akan dipertahankan dan orang Amerika itu akan menyesuaikan perilaku verbalnya dengan yang diharapkan gitu. Dan di sisi lain orang Jepang mungkin siap juga mereka untuk berkomunikasi dan mungkin juga berperilaku lebih informal dalam pengaturan barat ya, selama otoritasnya itu tidak dipertanyakan seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk bisa membuat klop sebuah komunikasi lalu bisnis itu bisa deal begitu. Jadi ini adalah penyesuaian-penyesuaian yang bisa dilakukan ketika terjadi pertemuan tatap muka ya. Nah, berikutnya adalah ekspresi wajah saat berinteraksi. Ya, ini menjadi hal yang penting dalam hal komunikasi. Karena ekspresi wajah itu telah dianalisis lebih sering dalam hal emosi yang diungkapkan, feeling, dan lain sebagainya dalam hal efeknya pada hubungan manusia. Namun ekspresi tersebut itu memberikan sinyal penting dalam interaksi sosial dan bisnis. Dan ekspresi wajah itu benar-benar terkait dengan konteks dan berbeda terlepas konteksnya jelas ataupun ambigu. Misalnya juga tatapan yang terus-menerus dapat membuat lawan bicara
merasa ingin melarikan diri atau merespon dengan sinyal agresif ya. Orang kan kadang-kadang juga tidak nyaman ketika ditatap terus-menerus begitu. Oleh karena itu, penampilan seperti itu sering dikaitkan dengan perasaan seperti gelisah, malu gitu ya, yang menurut konteksnya akan mengungkapkan sikap yang bertentangan secara diametral atau misalnya sifat-sifat agresif atau keramahan. Nah, lalu bagaimana dengan interaksi melalui penerjemah? Nah, ini yang saya katakan gitu. Ini adalah pertemuan Pak Jokowi dengan pemerintah di Thailand itu menggunakan penerjemah. Nah, penerjemah ini kelemahannya ya yang disebutkan tadi gitu ya, artinya ya mungkin nonverbalnya jadi kurang nampak ya. Jadi misalnya bahasa Inggris mungkin menjadi bahasa kerja dalam banyak pertemuan internasional, tetapi banyak eksekutif masih mengandalkan juru bahasa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan peluang bisnis di luar negeri, khususnya di wilayah dunia di mana perusahaan lokal belum mampu mengembangkan keterampilan bahasa Inggris yang memadai dalam angkatan kerja mereka. Nah, memiliki pihak ketiga yang terlibat dalam pertemuan dengan klien ya itu penuh dengan kesulitan. Misalnya seorang juru bicara pada dasarnya adalah orang luar yang kemungkinan besar tidak akrab dengan perusahaan tempat dia bekerja atau dengan budayanya atau dengan keahlian di bidang yang sedang dibahas. Jadi selain itu pada tingkat pribadi juru bahasa dapat menjadi fokus dari setiap interaksi antar pihak-pihak daripada membangun kontak mata dan mengembangkan hubungan satu sama lain ya. Jadi dia fokusnya pada interaksi antar pihak aja. Jadi mereka mungkin cenderung berkonsentrasi pada penerjemah yang berbicara langsung pada mereka ya. Bahkan jika penafsir atau penerjemah itu berhasil menerjemahkan dengan baik ya, komunikasi yang sebenarnya mungkin masih belum dinyatakan benar-benar berhasil karena sinyal dalam ucapan yang diterjemahkan mungkin tidak ditangkap oleh penerima karena dia tidak menyadari konteks budaya lawan bicaranya yang bersangkutan tentang pemuatan yang terkandung dalam kata-kata tersebut begitu ya. Nah, ini kalau menggunakan penerjemah dan ini sudah terbuka loh. Bagaimana kalau yang menggunakan aplikasi? Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi penerjemah begitu ya. Tentu saja robot yang ada dalam handphone kalian itu ketika digunakan untuk menerjemahkan dia lebih tidak bisa lagi mengekspresikan bahasa nonverbal yang kita inginkan ya, seperti itu. Jadi ini adalah kelemahan-kelemahan apabila dalam berinteraksi itu melalui penerjemah. Karena apa? Karena ekspresi wajah itu sangat penting dalam interaksi dan ketika kita menggunakan penerjemah itu tidak akan nampak lagi dengan baik ya. Itu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Berikutnya ingat untuk mengerjakan kuis di e-learning kalian ya. Selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.